Halo semuanya, sekarang saya akan kembali lagi menceritakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @nugrohoagung dengan judul Kala Maghrib Tiba. Entah apa yang terjadi, kami terpisah dari rombongan. Hujan deras, kabut tebal membuat pandangan kabur. Hal ganjil yang terjadi hampir saja membuat kami menemui maut di kala petang datang. Halo Mas, perkenalkan nama saya Yuda. Saya ingin menceritakan sebuah cerita yang saya alami saat melakukan perjalanan bersama teman-teman saya. Waktu itu rencana kami ingin datang ke sebuah acara festival yang diadakan di salah satu komplek candi yang berada di Jawa Tengah. Tidak ada yang aneh dengan acaranya. Tidak ada maksud untuk membuat tempat wisata itu menjadi tidak baik. Tidak. Karena peristiwa ini sendiri terjadi di saat kami masih dalam perjalanan. Waktu itu di tahun 2015. Saya dan beberapa teman saya ingin sekali datang ke sebuah festival keagamaan yang setiap tahunnya selalu menjadi buah bibir masyarakat, khususnya di Jawa Tengah. Seperti yang sudah-sudah, acara itu menjadi magnet yang membuat saya tertarik untuk datang. Melihat dari sosial media, prosesi acara yang dilakukan, keramaian, kemeriahan, serta lampion yang terbang di malam hari membuat saya ingin sekali datang berkunjung. Tujuannya tidak lain untuk mengabadikan momen tersebut dalam kamera saya. Jadi, saya itu suka sekali dengan mata kuliah fotografi. Kebetulan dosen saya juga memberikan tugas untuk datang ke acara tersebut. Tugas ini tidak wajib. Bagi yang tidak ingin datang tidak apa-apa. Tapi nilai tambahan yang lumayan akan diberikan kepada yang datang dan hasil mengabadikan momen perayaan itu. Mendengar hal itu membuat saya bersemangat. Secara cepat saya mengajak beberapa teman untuk melakukan perjalanan menuju tempat diadakan acara tersebut. Singkat cerita, saya berhasil mengajak 7 orang lainnya untuk berangkat bersama menuju tempat acara yang jarak tempuhnya 2-3 jam dari kota yang saya tempati. Berbekal kamera, motor, dan uang saku yang bisa dikatakan mepet, kami semua setengah nekat berangkat ke lokasi. 4 motor berjalan bersamaan kala itu, bertolak dari kos-kosan saya satu motor dengan Aji, lalu ada Edi, Wisnu, Arman, yang berboncengan dengan Rini, Farah, dan Ica. Kami semua sepakat untuk berangkat saat sore tiba, sekitar pukul 3, di saat matahari tak terlalu panas menyengat. Waktu tempuh 2-3 jam perjalanan, perkiraan sampai tujuan menjelang maghrib. Setelah memeriksa dan memastikan perlengkapan yang akan dibawa, kami semua akhirnya bisa memulai perjalanan. Motor kami berjalan berdekatan, saling tunggu jika ada yang tertinggal, tidak ngebut, lebih santai menikmati perjalanan. Saya dibonceng Aji sudah menenteng kamera kecil untuk mengabadikan momen waktu perjalanan kami. Dari saat kami pertama kali memulai perjalanan, saya sudah jepret sana jepret sini. Tidak ada hal yang mencurigakan. Tidak ada pertanda bahwa akan terjadi sesuatu pada saya dan teman-teman. Deretan bangunan kini sudah berubah menjadi pohon-pohon yang berjajar di kiri dan kanan jalan. Hanya terdapat beberapa rumah kecil yang jaraknya saling berjauhan, terpisah kebun dengan pohon yang menjulang tinggi. Beberapa kali kami berhenti untuk saling menunggu teman yang tertinggal cukup jauh, sampai akhirnya saya memutuskan untuk berada di posisi paling belakang untuk menjaga rombongan agar tidak terpisah. Beberapa kali motor yang dikendarai Edi dan Ririn menyalip truk yang berada di depannya, diikuti dengan yang lainnya juga. Ternyata saat sore tiba, banyak truk yang datang berjalan menuju pabrik. Jalan yang kami lewati ini, selain keadaan jalannya yang naik turun karena bukit, juga terdapat beberapa pabrik yang berdekatan dengan kebun dan hutan jati. Semakin lama perjalanan yang kami tempuh, semakin sulit bagi kami untuk terus menjaga jarak. Sampai akhirnya saya terpisah dengan teman-teman saya yang sudah berada di depan. Ternyata keputusan untuk berada di paling belakang rombongan yang saya ambil inilah yang membuat saya dan Aji mengalami hal yang tak pernah kami lupakan. Hujan gerimis turun membuat saya dan Aji berhenti sejenak untuk memasukkan kamera kecil yang saya bawa ke dalam tas, mengamankan dari air hujan yang bisa membuat kamera rusak. Aji yang sudah tidak tenang karena merasa sudah tertinggal jauh dari rombongan memaksa saya agar lebih cepat memakai jas hujan dan segera berjalan untuk menyusul yang lain. Belum terlalu lama berjalan, kumandang azan maghrib sayup-sayup saya dengar, tanda kalau waktu sebentar lagi berganti malam. Membuat saya teringat tentang sandingkala, mitos yang sering banyak dibicarakan oleh orang-orang, bahwa di waktu inilah kehidupan dan aktivitas makhluk lainnya dimulai.
Des, nggak berhenti dulu. Maghrib ini loh. Ucap saya mengingatkan Aji dengan memanggilnya Gondes, sebutan yang sering diucapkan saat memanggil seseorang di daerah kami. Alah, gaswayud, biar ketemu teman-teman dulu aja lah, baru istirahat, jawab Aji. Gak apa-apa toh, kata orang waktu maghrib itu. Alah, percaya sama dongeng orang lama loh. Gas aja, aman-aman, percaya aja. Potong Aji yang membuat saya kesal. Belum juga selesai berbicara, sudah asal potong saja. Kami pun melanjutkan perjalanan tanpa henti. Aji memacu motornya dengan kecepatan tinggi, yang membuat saya sedikit takut. Hujan yang turun juga semakin deras membuat jarak pandang semakin tipis. Kondisi jalan juga licin. Tak berapa lama, saya dan Aji melihat kabut putih yang mulai turun dari atas bukit. Perlahan mulai menutupi jalan. Jarak pandang semakin terbatas membuat Aji mengurangi kecepatannya. Perasaan aneh saya rasakan saat itu. Aji tetap membawa motornya melewati kabut putih pekat yang kini sudah sepenuhnya menutupi jalan, membuat saya membaca doa agar keselamatan selalu menyertai. Lampu motor dinyalakan, klakson dibunyikan berkali-kali untuk tanda bagi kendaraan yang melintas ke arah kami. Dan saat keluar dari kabut, saya bersyukur tidak ada hal buruk yang terjadi, namun ada hal yang membuat saya gusar. Saya sendiri waktu itu tidak tahu dengan pasti. Tak lama setelahnya, hujan tiba-tiba berhenti. Jalan yang kami lewati juga masih pada jalur yang benar. Hanya saja saya merasa curiga saat melihat di depan saya terdapat pohon bambu yang sangat lebat di kanan dan kiri jalan. Masing-masing kayu bambu seperti penuh dan berjajar rapat, seakan membentuk sebuah lorong. Ji, ini bener kan jalannya? Kok aku kayak ngerasa ada yang aneh ya? Ucapku. Wes bener Iki, sudah bener. Santai, aku hafal jalannya, ucap Aji penuh keyakinan. Tapi kok mereka kayak udah jauh banget ya Ji? Apa jangan-jangan mereka berhenti? Dan pas berhenti kita gak lihat mereka, tanyaku kembali. Gak mungkin banget itu. Pasti aku lihat. Aku gak lihat teman-teman kita tadi. Cuma lalu lalang mobil aja kok, jawab Aji. Ia pun terus memacu motornya melihat keadaan jalan yang mulai kering. Aji menambah kecepatannya, hingga akhirnya kita berdua tiba di sebuah pasar yang ramai. Ada sedikit keanehan di sini. Pasar itu nampak penuh sesak, dengan banyaknya orang hingga hampir menutupi jalan. Hanya menyisakan sedikit jalan yang bisa dilewati kami berdua. Namun hiruk pikuknya layak suasana di pasar tidak kami rasakan di sini. Semua orang seperti diam, tidak ada yang berbicara, seperti hanya saling tatap satu sama lain. Yang membuat saya merinding di pasar itu, semua yang saya lihat seperti menggunakan baju-baju lama. Baju tradisional orang Jawa, terlalu tenang dan sepi untuk disebut pasar, dengan banyak orang yang berada di dalamnya. Ci, ini kok ada pasar sih? Perasaan kemarin aku lihat jalannya di map, gak ada pasar yang dekat hutan gini deh. Lagian ini pasar udah mau maghrib, kok masih ramai ya? Tanyaku penasaran. Mau tutup mungkin Yud? Atau mungkin pasar malam? Jawab Aji. Ngawur aja kamu loh. Masa pasar malam di jalan pinggir hutan gini? Malah serem woy. Yang benar, ucap saya yang mulai merasakan panik. Lah, terus apa? Udah ini di jalan, pikiran yang gak jelas. Berhenti dulu yuk, lepas jas hujan. Udah gak hujan soalnya. Jadi kelihatan kayak orang hilang. Ucap Aji yang terus tenang dengan keadaan saat ini. Kami berdua akhirnya berhenti tak jauh dari pasar. Kami melepas jas hujan yang kami kenakan, lalu merapikannya. Setelahnya saya mengeluarkan handphone bermaksud untuk mengecek lokasi saat ini melalui Google Map. Namun setelah saya coba berkali-kali, aplikasi seperti tidak mau terbuka. Selalu kembali ke awal tampilan layar. Saya memeriksa sinyal yang ada, dan masih baik-baik saja. Segera saya menghubungi yang lain, bermaksud untuk menanyakan posisi teman-teman yang lain. Halo Cak, kalian udah sampai mana? Kok kayaknya jauh banget ya? Ucapku setelah berhasil menelepon Ica. Yud, su ara ilang yud. Ucap Ica dengan perkataan yang tidak jelas karena gangguan sinyal. Berkali-kali dicoba tetap saja suara Ica hilang. Sampai akhirnya sinyal yang tadinya penuh mendadak kosong. Simbol SIM card dengan tanda silang terlihat jelas di handphone. Sinyal hilang tak ada sama sekali. Mengetahui hal ini membuat aku dan Aji bingung.
Gimana? Udah tahu kabar yang lain? Tanya Aji. Gak bisa deh, sinyalnya hilang ini loh. Coba punyamu, Ji. Ucap saya memerintahkan Aji untuk mengambil handphone di dalam saku celananya. Setelah melihat layar handphonenya, jawaban sudah bisa dilihat dari ekspresi wajah Aji. Gak ada sinyal juga ya? Kok aneh ngene sih? Providermu beda kan sama punyaku? Tanyaku yang dibalas anggukan oleh Aji. Kami berdua terdiam sejenak. Sampai akhirnya Aji menanyakan waktu. Jam berapa sekarang, Yud? Tanya Aji. 18.18, Ji. Jawabku sambil melihat jam yang ada di layar handphone. Udah makan dulu aja, aku lapar, Yud. Ucap Aji sembari menunjuk sebuah warung di seberang jalan. Melihat hal tersebut, aku segera mengikuti Aji yang sudah menuntun motornya ke arah warung kecil tersebut. Dari luar harum bau masakan tercium, membuat siapa saja yang datang pasti akan merasakan lapar. Warung kecil ini bersih dengan tembok berwarna putih, kusen kaca dan pintu berwarna merah bata. Namun di dalam warung tidak ada yang menyambut, hanya sedikit makanan yang dipajang di etalase. Belum matang sepertinya, Ji. Masa mau nunggu? Kasihan yang lain loh. Ucap saya merayu Aji untuk segera melanjutkan perjalanan. Mau makan apa, Mas? Tapi maaf, lauknya belum semuanya matang. Ucap seorang perempuan yang membuat saya kaget karena tiba-tiba saja ada di depan kami. Selain kaget dengan kedatangan yang tidak kami sadari, saya juga kaget dengan paras perempuan itu. Ia cantik, manis, ayu, menggunakan kebaya berwarna hijau dan jarik ukir batik berwarna coklat gelap. Kulitnya kuning langsat, rambutnya digerai panjang lurus. Perempuan itu tersenyum ramah pada kami berdua dengan bibir tipisnya. Gak apa-apa, Mbak. Belum matang juga, saya tungguin, Kak. Ucap Aji sambil duduk dengan wajah yang terus menatap perempuan tersebut. Membuat saya ikut duduk sambil menggelengkan kepala. Mbak, saya pesan kopi aja ada, ucap saya. Kopi hitam mau, Mas? Balas perempuan itu. Mau, saya mau, Mbak. Sama habis hujan gini enaknya mie rebus campur telur ada, Mbak? Timpal Aji sambil terus menatap perempuan itu. Saya cukut perutnya saja sampai tidak terasa. Wonten, Mas, ada itu semua. Masnya mau mie juga? Tanyanya lagi. Boten, Mbak. Tidak, kopi saja. Jawabku. Perempuan itu segera berlalu ke belakang membuat apa yang barusan kami pesan. Saya masih duduk sembari melihat sekitar. Di dalam warung ini hanya ada kami berdua. Cukup aneh. Karena bau masakannya akan menarik siapapun yang melintas di depannya. Tapi kenapa semenjak kedatangan kami, tak ada seorang pun yang datang ke warung ini? Tak ingin berpikir macam-macam, saya mencoba mencari cara agar bisa menghubungi teman-teman saya yang lain. Tapi berkali-kali dicoba, sinyal handphone tak juga muncul. Mungkin sinyal terganggu oleh bukit dan tebing tinggi di sekitaran tempat kami. Ji, gak usah lama-lama ya. Habis makan langsung gas, ucap saya. Iya, paling mereka juga sekarang lagi makan. Katamu suruh istirahat waktu maghrib. Ya udah kita istirahat saja dulu beberapa menit ya. Lagian Mbak ayo loh. Jawab Aji. Halah, gak bisa apa kelakuan buaya rawamu hilang dulu? Gak bisa lihat perempuan cantik sedikit? Bawaannya mepet, balas saya. Naluri bro, balas Aji. Saya hanya bisa menggelengkan kepala. Akhirnya setelah menunggu beberapa menit, makanan dan minuman yang kami pesan pun datang. Dengan sigap, Aji segera memakan mie rebus yang sudah terhidang di depannya. Saya pun segera meminum kopi hitam yang masih hangat. Dari baunya, mie yang dimakan Aji terlihat cukup enak. Tapi saya tidak ingin makan karena akan membuat perut tidak nyaman saat masih di dalam perjalanan. Jadi saya cukup ngopi saja. Rasanya juga enak, tidak begitu pahit, manisnya pas. Waktu terus berjalan, setidaknya itulah yang saya rasakan. Makanan sudah habis dan kami pun bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Satu hal yang kami terlambat sadari, setelah menyajikan makanan pada kami, saya tidak melihat lagi perempuan tersebut. Suara berisik dapur tanda orang sedang masak juga tidak kami dengar. Ci, ini orangnya kemana ya? Mau bayar kan kita? Ucap saya. Ya iyalah, masa asal pergi aja Yud, ngawur. Jawab Aji lantang. Mbak, sudah ini Mbak, saya mau bayar. Lanjut Aji setengah teriak memanggil penjual. Tapi tak ada respon yang didapatkan. Berkali-kali dipanggil, tak ada yang datang. Kesal karena sudah menunggu cukup lama, akhirnya Aji bangun dari duduknya, bermaksud masuk ke dalam dapur memanggil perempuan penjaga warung. Saya masih duduk saja sembari terus mengamati sinyal handphone yang saya letakkan di meja. Sampai akhirnya tiba-tiba saya merasakan hal aneh saat melihat jam yang ada di layar handphone. Saya terus memperhatikannya, semakin diperhatikan
semakin membuat saya kaku, terdiam tak bisa berucap. Saya melihat jam tangan saya, memastikan apa yang saya lihat ini salah atau justru memang ada keanehan yang terjadi. Tampak jelas jam tangan saya menunjukkan waktu yang sama persis dengan jam pada di handphone saya. Pukul 18.18. Angka tersebut yang terlihat pada handphone saya, sedangkan angka itu juga yang ditunjuk jarum jam pada jam tangan analog yang saya gunakan. Masih sama persis saat pertama kali masuk warung ini. Hal lain yang membuat saya semakin takut, jarum jam yang menunjukkan detik tidak berdetak, seperti baterai jam yang telah habis. Waktu seperti berhenti sedari tadi. Menyadari hal aneh ini, saya berniat untuk memanggil Aji, namun belum juga saya memanggil namanya. Yud, astagfirullah Yud, teriak Aji membuat saya langsung berlari ke arahnya. Apa sih Ji? Ada apa? Teriak saya panik melihat ekspresi ketakutan yang tergambar jelas pada wajah Aji. Saya langsung masuk menuju pintu dengan tirai separuh terbuka. Aji terduduk lesu. Di pojokan wajahnya menatap ke langit-langit warung. Matanya terbelalak seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Cepat-cepat saya juga mengarahkan pandangan. Saya melihat ke arah Aji melihat. Seketika itu napas saya merasakan sesak dan membuat saya sulit untuk mengaturnya. Kini saya dan Aji melihat dengan jelas. Tubuh perempuan itu tergantung di langit-langit warung. Lehernya terikat tali tambang berwarna coklat yang dikaitkan di sela-sela bambu yang menjadi atap warung itu. Setengah wajahnya sudah hancur, kakinya menghitam. Begitu juga dengan tangannya. Bau busuk tiba-tiba masuk penciuman kami berdua, membuat napas semakin sesak. Tak ingin berlama-lama, saya langsung menarik Aji, membuatnya terbangun dan bergerak lari mengarah ke pintu keluar. Tak lupa kami mengambil barang-barang yang ada, memakai jaket dan perlengkapan berkendara. Satu hal yang semakin membuat saya yakin kalau kami berdua di kondisi yang tidak jelas. Pasar yang kondisinya beberapa meter dari warung nampak sepi, tak ada tanda kehidupan di dalamnya. Yud, buruan ayo naik, teriak Aji yang sudah bersiap di atas motornya dengan mesin menyala. Saya pun segera naik. Apa yang barusan dilihat hanya bisa disimpan terlebih dahulu, tak bisa diceritakan pada Aji. Motor segera melaju meninggalkan tempat tersebut. Merasa penasaran dengan warung dan pasar tadi, saya memberanikan diri untuk melihat ke belakang, entah mata saya yang salah atau apa. Kini yang saya lihat, nampak perempuan itu berdiri di depan warung dengan kondisi saat tergantung tadi, menatap ke arah kami dengan senyum kecil di wajahnya yang setengah hancur. Tak lama ia membungkukkan tubuhnya, seperti memberi hormat kepada kepergian kami. Entah apa maksudnya. Yang jelas melihat hal itu, napas saya semakin terengah-engah. Yud, tenang Yud. Pokoknya kita fokus ke depan jalan, jangan lihat ke belakang. Udah gak beres ini, ucap Aji yang telah memberikan perintah pada saya yang sudah terlanjur menyaksikan kengerian yang ada. Atur napas Yud, kita bisa keluar dari sini, ucap Aji kembali, mencoba terus menenangkan saya. Namun semakin terus dicoba, hasilnya tetap sama. Napas saya masih terengah-engah, saya belum bisa menenangkan diri. Masih terus terbayang dengan apa yang barusan saya lihat. Saya mencoba memejamkan mata, mencoba untuk bisa lebih tenang. Sesaat saya bisa merasakan aliran napas sedikit bisa saya atur. Perlahan saya buka mata saya dan hal yang tak diinginkan itu terjadi. Sosok orang tua berdiri di hadapan kami, tepat berada di tengah-tengah jalan. Aji yang sedari tadi memacu kecepatan motornya seperti kesetanan tak bisa menguasai kendali. Motor yang kami kendarai tergelincir. Karena Aji telah menyadari sosok orang tua yang entah dari mana bisa berada di depan jalur kami. Segalanya terjadi begitu cepat. Suara keras motor terjatuh sempat terdengar hingga akhirnya saya terpental entah sampai mana. Yang bisa saya rasakan setelah kejadian singkat itu, keadaan di sekitar begitu sunyi. Tubuh saya tergeletak di pinggir jalan. Pandangan saya mengarah ke langit, yang pada saat itu masih sama keadaannya. Langit waktu maghrib dengan sedikit cahaya yang masih bisa terlihat, tanda sang surya belum sepenuhnya menghilang. Yud, boy, sadar Yud, sadar, teriak Aji sayup-sayup mulai terdengar. Mengerah ke tempat saya tergeletak. Cepat-cepat dia membangunkan tubuh saya. Hati-hati Yud, hati-hati, ucap Aji panik. Kemudian Aji membantu saya bangun. Saya terduduk, dia mengamati sekitar. Tak ada apapun yang saya temukan selain Aji dan tepi jurang yang berada persis ada di depan saya. Kaki kanan saya masih menggantung di bibir tebing, sedangkan bagian yang lain masih aman. Kurang sedikit lagi, mungkin saja saya terpental dan jatuh ke jurang. Entah apa yang akan terjadi nantinya, saya tidak mau memikirkannya saat itu. Aji menarik tubuh saya terlebih dahulu, menjauh dari tepi jurang.
Setelah merasa cukup aman, Aji meninggalkan saya. Segera ia mengambil motornya yang tergeletak tak jauh dari tempat saya. Yud, gak apa-apa kamu? Apa ada yang terluka? Maaf, tadi ada kakek-kakek di depan. Mau aku tabrak, Yud. Aku yakin itu hantu, ucap Aji kemudian memeriksa motornya. Aman Ji, aman. Gak apa-apa. Kamu bagaimana? Motornya bagaimana? Bisa jalan? Tanya saya kembali pada Aji. Starternya mati. Tak coba pakai engkol manual, ucap Aji terus mencoba menghidupkan motornya yang sempat terjatuh. Saya yang masih terduduk terus memeriksa kondisi badan. Kondisi barang yang saya bawa, satu yang saya tahu. Jam yang saya pakai, kacanya mengalami retak dan saya bisa melihat dengan jelas. Jarum jam masih menunjukkan angka yang sama, menit yang sama, detik yang sama. Ya Allah, berikan keselamatan pada saya dan teman-teman. Berikanlah pelindungan, berikanlah jalan terang. Spontan saya bergumam lirih. Tiba-tiba terdengar suara deru motor. Tanda mesin berhasil dinyalakan. Ia langsung menuntun saya untuk menaiki motor, melanjutkan perjalanan. Namun kami berdua tersentak kaget melihat seorang kakek-kakek menggunakan baju serba hitam dengan rambut putih yang dibiarkan terburai. Wajahnya terlihat serius menatap kami. Ia berdiri tepat di depan motor yang akan kami kendarai. Mbah, ampun mbah, cucunya numpang lewat, jangan diganggu, ucap Aji memohon sambil terus menundukkan wajahnya. Yang pelan-pelan, Le, jangan terburu-buru, nanti malah lewat jalan yang salah, ucap kakek itu dengan suara setengah serak. Di persimpangan jalan jangan belok kiri, belok kanan, sampai 4 kali, ucap kakek tersebut pada kami. Kemudian beliau berjalan mengarah ke tempat yang sebelumnya kami lalui. Tubuhnya perlahan menghilang tertutup kabut putih yang mulai turun dari bukit. Tak ingin berlama-lama, saya dan Aji segera bergegas melanjutkan perjalanan. Keadaan motor juga masih lumayan baik, hanya meninggalkan baret di sana-sini dengan kaca spion retak. Saya juga bisa merasakan sepertinya kaki kiri saya terasa sakit karena terkilir. Motor berjalan dengan tenang, tak seperti sebelumnya. Kali ini Aji mengendarai motor dengan cukup baik, tidak tergesa-gesa. Meskipun saya tahu ketakutan masih menyelimuti kami berdua. Setelah 3 kali menemui persimpangan, 3 kali belokan kanan, kami akhirnya menemui persimpangan terakhir. Jalan bercabang 2. Kami sepakat untuk menuruti apa yang sudah disampaikan kakek tadi. Percaya dan menerima entah apa nanti yang akan terjadi, kami tidak tahu. Tikungan terakhir kami lewati. Di jalan ini kami hanya berdua. Tidak ada kendaraan lain yang berlalu lalang, benar-benar sepi. Sampai akhirnya kami melihat kabut tebal seperti berkumpul sengaja menutupi jalan yang kami lewati. Bismillahirrahmanirrahim, ucap Aji yang saya ikuti setelahnya. Kami berdua menembus kabut itu dan akhirnya kami bisa melewatinya dengan baik. Sampai jarak pandang benar-benar tak terlihat. Hanya warna putih dan sedikit jalan yang bisa kami lihat saat itu. Tak lama setelah kami keluar kabut, kami akhirnya menemukan mobil, bus, dan truk yang posisinya ada di depan kami. Jalan mendadak ramai. Lalu lalang kendaraan lain, saya segera menatap langit yang berwarna masih sama, namun kini nampak lebih gelap. Lalu saya melihat jam yang ada di tangan kiri saya. Waktu menunjukkan pukul 18.30. Jarum jam kembali bergerak, waktu yang tak masuk akal. Saya dan Aji seperti merasakan sudah terlalu lama di warung tadi. Namun jika melihat jarak waktunya seperti terjadi sebentar, rasanya waktu seperti berhenti, benar-benar berhenti. Kemudian selang beberapa lama handphone berbunyi. Setelah saya angkat, Ica mengabarkan kalau mereka semua berhenti di pom bensin yang letaknya tak jauh dari tempat kami berjalan. Mereka memutuskan untuk beristirahat sembari melaksanakan sholat maghrib. Kami berdua segera menyusul ke tempat yang lainnya. Maghrib dulu, istirahat dulu, Ji, Yun, ucap Wisnu pada kami yang baru saja datang. Weh, kalian ini kayak baru dari perjalanan jauh aja, muka kucel, badan kotor. Kalian jatuh toh? Padahal kita juga baru datang beberapa menit yang lalu loh, tanya Ica pada kami. Ia juga nampak keheranan dengan keadaan kami berdua. Tak sempat menjawab pertanyaan Ica, hal aneh terjadi pada Aji. Kini ia seperti orang yang merasakan sakit pada perutnya. Mulutnya menganga, kepalanya menunduk ke bawah. Tak lama ia memuntahkan sesuatu dari mulutnya. Darah keluar dengan sesuatu berbentuk panjang, menggumpal bercampur dengan air liur. Sesuatu itu jatuh di depan kakinya. Kami semua melihat dengan jelas. Muntahan yang baru saja keluar dari mulut Aji adalah cacing, yang sebagian sudah mati dan sebagian masih bergerak.
membuat yang lainnya terkejut dan menutup mulut masing-masing. Tak berselang lama, saya juga memuntahkan sesuatu dari mulut saya. Darah kental keluar dari mulut saya, jatuh dan mengotori sepatu yang saya pakai. Warnanya hitam pekat, bau busuk, menyeruak membuat semua teman kami saling pandang. Melihat keganjilan yang kami tunjukkan di hadapan mereka semua. "Ya Allah, Yud, Aji, kalian ini kenapa?" tanya Farah setelah ia berteriak histeris melihat keadaan saya dan Aji. Saya tidak bisa menjawab apa-apa. Tiba-tiba tubuh saya terasa sangat lemas. Melihat hal itu, beberapa teman kami langsung mencari bantuan, terutama Ica yang ternyata punya saudara yang rumahnya berdekatan dengan lokasi saat kami beristirahat. Ica segera menghubunginya, meminta bantuan agar datang secepatnya. Saya yang duduk lemas hanya bisa melihat kepanikan yang terjadi, sambil sesekali ingatan saya mengingat wajah gadis itu. Setelah beberapa menit berlalu, Aji dan saya hanya bisa terduduk lemas. Keadaan juga sudah lebih kondusif. Tak lama berselang, Om dari Ica datang. Saya dan Aji menceritakan apa yang kami alami saat perjalanan. Saat kami berdua terpisah dari yang lainnya. "Kamu masuk ke alam mereka, Le. Kamu makan apa yang disajikan mereka? Untungnya kalian bisa selamat. Om sarankan kamu tidak usah melanjutkan perjalanan ini. Malam ini kalian semua tidur di rumah Om ya. Nanti saya minta bantuan Mbah yang jadi tokoh masyarakat di tempat kami. Kamu dan teman-temanmu itu harus dibersihkan dulu, biar tidak ada malapetaka yang mengikuti kalian," ucap Om dari Ica yang dikenal dengan nama Om Lasno. Kami pun sepakat untuk menginap di rumah Om Lasno. Sepakat untuk diobati oleh Mbah yang diceritakan oleh beliau. Sepakat untuk tidak melanjutkan perjalanan kami. Ada hikmah yang bisa saya ambil di sini, bahwasanya hanya cukup sesaat kita berhenti saat pergantian waktu maghrib, mendengarkan kumandang azan sebentar, lalu mencari tempat untuk beristirahat di kala petang datang. Hanya menuruti tradisi yang ada, hanya cukup meluangkan waktu sebentar saja, itu semua juga demi keselamatan. Pikiran saya terus menerawang, membayangkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Peristiwa ini tidak akan pernah saya lupakan dan akan menjadi pelajaran penting dalam hidup saya. Kadang hal yang tak masuk akal bisa terjadi. Tak jarang nyawa bisa melayang karena sikap tak peduli. Padahal sedikit saja kita menghormati dan melakukan apa yang dipercayai oleh masyarakat sekitar, itu sudah cukup dan bisa mencegah kita dari malapetaka yang bisa saja datang sewaktu-waktu. "Maghrib dulu nak, sudah waktunya, berhenti dulu." Mungkin kalimat barusan terasa ringan, tapi makna di dalamnya sangatlah dalam. Mengingatkan kita untuk berhenti sejenak dari segala kegiatan, mendinginkan kepala, mengistirahatkan semua, lalu kembali sebentar kepadanya. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan, Mas. Semoga apa yang barusan saya tulis bisa menjadi pelajaran untuk yang lainnya. Bisa diambil segala hal positifnya serta bisa dibuang apa yang kurang pantas dari cerita ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini hingga akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.